Satu, dua, tiga. Halo. Kami dari kelompok 7. Kenalin, aku Erika dengan NIM 14. Aku Aya dengan NIM akhir 18. Aku Aime dengan NIM akhir 22. Hari ini kita akan ngajak kalian belajar tentang Semantik. Yuk. istilah semantik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata sema yang memiliki arti tanda atau isyarat. Nah, sema ini memiliki kata turunan yaitu semaine yang memiliki arti makna. Jadi kedua kata ini akhirnya berkembang menjadi semantik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tanda makna. Menurut KBBI, semantik adalah ilmu yang mempelajari mengenai makna kata dan kalimat, pengetahuan mengenai seluk-beluk kata, dan pergeseran arti ungkapan. Menurut para ahli Ogden dan Pritchard, mereka mendefinisikan semantik sebagai ilmu yang mempelajari makna tanda bahasa. Makna tanda bahasa sendiri adalah adanya keterkaitan antara lambang, konsep, dan objek yang kemudian disebut sebagai segitiga makna atau segitiga Ogden dan Pritchard. Semantik terbagi dalam beberapa cabang fokus ilmu yang berbeda. Antara lain, ada semantik leksikal, semantik gramatikal, semantik sintaksikal, dan semantik maksud. Semantik leksikal adalah ilmu yang mempelajari makna pada sebuah kata dari sebuah bahasa. Semantik gramatikal mempelajari proses pemaknaan dari suatu kalimat setelah ia mengalami proses kebahasaan, termasuk imbuhan, pengulangan, pemajemukan, dan lain sebagainya. Semantik ini juga terikat dengan konteks yang mana artinya sering mengalami perubahan makna tergantung situasi saat ia diungkapkan. Semantik sintaksikal adalah ilmu yang penyelidikannya terfokus pada hal-hal terkait sintaksis. Semantik maksud merupakan jenis semantik yang berkenaan dengan penggunaan bentuk-bentuk gaya bahasa seperti metafora, ironi, litotes, dan sebagainya. Nah, beberapa cabang ilmu semantik ini memiliki satu fokus hal yang sama, yaitu mengenai makna yang juga terbagi dalam beberapa jenis cabang. Simak penjelasan berikut ini. Makna leksikal merujuk pada arti sebenarnya dari suatu bentuk kebahasaan yang dapat berdiri sendiri tanpa melihat konteks. Makna leksikal juga dapat diartikan sebagai suatu arti yang sebenarnya sesuai dalam kamus. Misalkan ya, ini adalah batu. Sesuai dengan kamus, batu adalah batu. Sedangkan dia adalah orang yang berkepala batu atau keras kepala. Makna konseptual adalah makna dari suatu kata yang tanpa terikat dengan konteks apapun, berkebalikan dengan makna asosiatif yang merupakan makna dari suatu kata dengan terikat dengan suatu konteks. Makna gramatikal merupakan sebuah makna yang terbentuk dari suatu proses gramatikalisasi pada sebuah kata. Proses gramatikalisasi sendiri merupakan afiksasi atau imbuhan, kemudian ada reduplikasi atau pengulangan kata, dan kemudian pemajemukan kata. Contohnya adalah sapu. Dalam KBBI, sapu adalah alat rumah tangga yang terbuat dari ijuk untuk membersihkan debu. Kemudian, kata sapu mengalami gramatikalisasi yaitu afiksasi, yaitu imbuhan, menjadi menyapu yang memiliki arti sedang menyapu debu dengan sapu. Makna kata dalam penggunaannya terikat dengan konteks dan diketahui oleh banyak orang, sehingga maknanya terlihat lebih ambigu, tidak jelas, dan abstrak. Berkebalikan dengan makna istilah yang tidak terikat dengan konteks dan tidak diketahui oleh banyak orang, sehingga pemaknaannya menjadi lebih mendetail. Contoh makna kata dan istilah misalkan tangan dan lengan. Secara kata, keduanya ini memiliki arti yang sama dan diketahui oleh masyarakat banyak kan. Namun sebagai istilah, makna kata dan lengan ini memiliki arti yang berbeda. Contohnya, tangan ini adalah bagian tubuh yang meliputi pergelangan sampai ke jari-jari, sedangkan lengan adalah bagian tubuh yang meliputi bahu hingga pergelangan tangan. Makna kontekstual adalah makna yang digunakan sesuai dengan konteks atau situasi tertentu. Contohnya yaitu, badanku hari ini kayak diinjek kaki gajah. Maksudnya adalah badan merupakan tubuh manusia, dan diinjak kaki gajah berarti beban yang dirasakan di tubuh kita. Makna referensial adalah makna yang berkaitan langsung dengan acuan yang digunakan. Contohnya adalah Pemkot Surabaya telah membangun hunian untuk pedagang PKL di Srikana. Di sini hunian berarti kediaman sementara atau tempat tinggal bagi para pedagang PKL di Srikana. Referensial adalah makna yang tidak memiliki acuan. Contohnya, aku berfoto tepat di depan gedung Pelangi UNER. Di sini aku merasa sangat kecil. Di sini
secara khusus mengarah ke wilayah parkiran kampus BUNER atau Gedung Pelangi. Makna konotatif adalah makna yang terbentuk di luar makna leksikalnya, sehingga mengandung makna konotasi berupa kesan tambahan dan nilai rasa. Contohnya, tadi ada kata kurus, bisa dirubah menjadi ramping sehingga memiliki makna positif. Bisa juga menjadi krempeng yang menjadikan nilai rasa negatif. Makna idiom dan peribahasa. Idiom adalah suatu ujaran yang maknanya tidak dapat dilihat dari unsur-unsur leksikal ataupun gramatikalnya. Contoh adalah menjual gigi. Di sini maknanya bukan berarti gigi yang dijual, tetapi maknanya adalah tertawa yang keras. Sinonim merupakan hubungan semantik yang menyatakan kesamaan makna antara suatu kata dan lainnya. Contohnya adalah benar dan betul. Sedangkan antonim adalah hubungan semantik yang menyatakan keterbalikan makna atau pertentangan makna antara suatu kata dan lainnya. Contohnya adalah badannya besar, tangannya kecil. Peribahasa adalah ujaran yang maknanya dapat dilihat dari unsur-unsur leksikal ataupun gramatikalnya. Contohnya ada peribahasa seperti anjing dan kucing. Peribahasa tersebut memiliki arti kedua orang tersebut tidak bisa akur. Homonim merupakan kata yang sama lafal dan ejaannya namun memiliki makna yang berbeda. Contohnya adalah hak sebagai milik atau kepunyaan dan hak sepatu yang berarti bagian dari sepatu. Kemudian ada homograf yang memiliki ejaan yang sama namun memiliki lafal dan makna yang berbeda. Contohnya adalah kecap, gerakan mulut, dan kecap sebagai bumbu masakan. Polisemi, sebuah kata dapat disebutkan polisemi jika kata tersebut memiliki makna lebih dari satu. Misalnya adalah kepala. Kepala memiliki 3 makna, yaitu bagian dari tubuh, kemudian sebuah pemimpin, atau yang berada di bagian atas surat, misalnya kop surat. Redundansi merupakan penggunaan unsur segmental yang dilebih-lebihkan sehingga terkesan percuma dan sia-sia. Contohnya nih, ada kalimat ayah menggunakan baju berwarna putih. Artinya akan sama dengan ayah berbaju putih. Ambiguity atau ketaksaan. Ambiguity adalah sebuah gejala yang memiliki makna ganda karena tafsiran gramatikal yang berbeda. Biasanya ambiguity ini sering ditemukan pada bahasa tertulis karena pada bahasa tertulis ekspresi itu tidak dapat dituliskan secara lancar. Contohnya ada buku yang berjudul Buku Sejarah Baru. Dapat penafsiran yang berbeda. Penafsiran pertama adalah buku itu baru diterbitkan atau buku tersebut berisi tentang sejarah dunia baru. Kelompok 7 mau pamitan. Terima kasih dan jumpa lagi.